Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suciawardani dengan NIM 2042139. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait sistem kepegawaian dan pejabat pemerintah. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah administrasi kepegawaian dengan jurusan kamu yaitu di kuliah Harusnya SMP 6. Selanjutnya pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi terkait sistem penggajian dan tunjangan serta fasilitas lainnya pada ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang kedua yaitu penempatan dalam jabatan disiplin ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang terakhir yaitu pengertian pejabat pemerintah, pejabat negara, dan pejabat daerah. Lanjut pada materi pertama yaitu sistem penggajian, tunjangan, serta fasilitas lainnya pada ASN, P3K, TNI, dan Polri. Sistem penggajian dan tunjangan yang berlaku bagi aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri merupakan bagian integral dari kebijakan kesejahteraan pegawai negara Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, sistem penggajian dirancang untuk memberikan remunerasi yang adil dan layak berdasarkan kinerja, tanggung jawab, dan risiko kerja. Sistem ini mencakup komponen gaji bagi gaji pokok, berbagai jenis tunjangan khusus, dan fasilitas mendukung yang komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan serta motivasi kerja. Selanjutnya, komponen gaji dan tunjangan ASN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sistem penggajian ASN terdiri dari gaji pokok yang didasarkan pada pangkat dan golongan, mulai dari golongan 1 hingga 4. Tunjangan jabatan struktural dan fungsional, tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, dan tunjangan khusus untuk wilayah tertentu. Sistem penggajian tunggal atau single salary telah diterapkan untuk menciptakan keseragaman kompensasi bagi seluruh PNS di lingkungan instansi pusat dan daerah. Gaji dan tunjangan juga disesuaikan secara berkala melalui peraturan Presiden mengikuti kebijakan fiskal dan perkembangan dari ekonomi negara. Lanjut pada sistem penggajian P3K, TNI, dan Polri. Pegawai pemerintah dengan perjanjian P3 kerja atau P3K menerima remunerasi atau penggajian berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati dengan nilai yang kompetitif dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. TNI dan Polri memiliki sistem penggajian tersendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 dan PP Nomor 7 Tahun 2024. Masing-masing yang mencakup gaji pokok berdasarkan pangkat, tunjangan operasional, tunjangan khusus petugas lapangan, dan tunjangan keluarga. Kedua institusi ini juga mendapatkan perlengkapan khusus, seragam, senjata, dan fasilitas keselamatan sebagai bagian integral dari sistem kompensasi mereka. Selanjutnya yaitu fasilitas pendukung dan perlindungan. Seluruh kategori pegawai negara termasuk ASN, P3K, TNI, dan Polri mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang komprehensif, meliputi jaminan kesehatan melalui program jaminan sosial nasional, tunjangan pendidikan anak, tunjangan kesejahteraan olahraga, dan rekreasi, serta bantuan perumahan untuk kelompok tertentu. Fasilitas lainnya yang mencakup pada jaminan pensiunan dan jaminan hari tua, tunjangan cacat, tunjangan kematian, serta asuransi tambahan. Perlindungan hukum juga diberikan melalui program bantuan hukum bagi pegawai yang berhadapan dengan kasus-kasus terkait pelaksanaan tugasnya sebagai abdi negara. Selanjutnya yaitu, materi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penempatan dalam jabatan disiplin ASN, P3K, TNI, dan Polri. Penempatan dalam jabatan merupakan proses strategis penugasan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menekankan bahwa penempatan harus didasarkan pada sistem merit, yakni perbandingan objektif antara kompetensi dan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi yang dimiliki calon pejabat. Disiplin pegawai negara adalah mekanisme penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Sistem disiplin yang ketat memastikan bahwa pegawai ASN atau P3K, TNI, dan Polri mematuhi nilai-nilai dasar, kode etik, regulasi yang berlaku untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Selanjutnya, mekanisme penempatan jabatan berbasis merit. Penempatan ASN dalam jabatan dilaksanakan melalui seleksi kompetitif atau kompetitif dan penilaian kompetensi yang objektif dan mempertimbangkan kualifikasi, kepakatan, pendidikan, pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas dari calon sendiri. Untuk jabatan pimpinan tinggi, pasal 110 Undang-Undang ASN menetapkan bahwa pengisian harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan pembentukan panitia seleksi yang melibatkan unsur internal dan eksternal instansi serta koordinasi dengan Komite Aparatur Sipil Negara atau KASN. P3K ditempatkan berdasarkan kebutuhan layanan, analisis, beban kerja, dan perjanjian kerja yang disepakati. Dan lain
oleh TNI dan Polri memiliki sistem penempatan internal yang mengutamakan kesiapan operasional, kompetensi khusus, sejarah karir militer kepolisian, dan rekomendasi dari pimpinan unit. Penempatan jabatan dapat pula dilakukan melalui mutasi lintas instansi, lintas tingkat pemerintahan pusat atau daerah, ataupun sebaliknya, atau bahkan penugasan ke perwakilan negara di luar negeri. Selanjutnya yaitu materi terkait pengertian pejabat pemerintah dan pejabat negara. Pejabat pemerintah adalah setiap personel yang ditunjuk dalam jabatan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fokus khusus pada lembaga dan fungsi eksekutif. Menurut Pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, pejabat pemerintah adalah pejabat yang mencakup aparatur sipil negara, ASN ataupun PNS, dan P3K di berbagai tingkatan dan personel militer atau prajurit TNI serta kepolisian negara atau anggota Polri yang ditugaskan dalam jabatan pemerintahan tertentu. Selanjutnya yaitu pejabat negara adalah pimpinan dan anggota dari lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Pasal 58 Tahun Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang termasuk pejabat negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri dan pejabat setingkat Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wali Kota dan Wakil Bupati atau Wali Kota, Ketua dan anggota Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, serta Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh. Terakhir yaitu pejabat daerah, personel yang menjalankan fungsi dari pemerintahan di tingkat daerah dalam kerangka sistem otonomi daerah meliputi gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi, serta bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wali kota tingkat kabupaten atau kota, dan perangkat daerah di bawahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pejabat daerah memiliki kewenangan mengurus kepentingan lokal seperti desentralisasi dan pembagian urusan dari pemerintah pusat. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.